bersama dengan Santo Bonifasius yang kita rayakan, bahwa iman akan sungguh nyata ketika kita siap menjadi saksi Kristus. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Sejagat merayakan Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Santo Bonifasius pernah mengatakan demikian, apa yang tidak dapat kita pikul sendiri, marilah kita menanggungnya dengan pertolongan dari Kristus. Nada yang sama kita boleh renungkan lagi dari kisah perjuangan pewartaan dari Rasul Paulus yang digambarkan di dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana dia ditolak dan mengalami banyak sekali penderitaan ketika dia mewartakan tentang wafat dan kebangkitan Kristus. Tetapi dia tidak gentar. Dia terus berusaha dengan berbagai macam cara supaya pewartaan akan Kristus yang bangkit ini terus digaungkan. Dia sangat yakin bahwa Allah itu selalu menyertai dia. Maka dari sini kita mau mengatakan demikian, bahwa memberi kesaksian iman itu adalah tugas para rasul dan menjadi juga tugas kita para pengikut Kristus, baik pada zaman yang lampau maupun zaman sekarang. Kita siap menjadi para pewarta yang mewartakan tentang Kristus kapanpun dan dimanapun. Kita siap sedia. Pewartaan lahir dari pengalaman iman kita akan Allah, bahkan pengalaman kita yang pribadi, pengalaman pribadi akan Allah. Ketika orang disentuh oleh kasih Allah, dia boleh bertumbuh dan mengalami bagaimana Tuhan memberikan sekian banyak berkat kepadanya. Ketika dia mengalami jatuh bangun, hidupnya dibaharui lewat proses yang panjang, dia sungguh menyadari bahwa tangan Tuhan terus menyertainya. Banyak orang mengalami hal seperti ini. Kadang-kadang mereka gentar. Kadang-kadang mereka takut. Bahkan juga putus asa. Tetapi ada saatnya di mana Tuhan menggerakkan mereka, memulihkan kembali semangat mereka, karena mereka sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengalami hal ini. Hatinya terus dibentuk oleh Tuhan. Dia siap menjadi pewarta kabar sukacita Injil Tuhan ini kepada bangsa-bangsa. Dan di dalam Injil Yohanes hari ini, kita masih mendengarkan bagaimana doa Yesus. Yesus berdoa bukan hanya kepada para muridnya. Yesus tidak hanya berdoa bagi mereka, tetapi juga dia berdoa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah bukti
universalitas doa dan karya Yesus yang menjangkau semua orang. Doa yang menjangkau setiap hati. Ternyata kita bisa menyatukan hati satu sama lain lewat doa kita. Bahkan doa adalah jembatan yang paling pendek kita bertemu dengan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, doa Yesus bermuara pada satu titik yang sama. Yesus minta supaya semua muridnya bersatu. Dia tidak menghendaki adanya perpecahan. Karena perpecahan menjadikan hidup itu tercerai-berai. Dengan demikian, tidak ada kerukunan dan kedamaian. Yesus menghendaki para pengikutnya hidup di dalam kesatuan dengan Tuhan dan lingkungan sekitarnya. Yesus menginginkan kita hidup di dalam sukacita. Hanya di dalam nuansa kesatuan orang bisa mengembangkan dan memajukan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga kita siap menjadi pewarta. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang siap untuk menjadikan setiap doa kita punya aspek sosial yang menyatukan. Dan pada akhirnya, kita mau mengatakan hal ini bersama dengan Santo Bonifasius yang kita rayakan, bahwa iman akan sungguh nyata ketika kita siap menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.